Tahukah Anda bahwa dalam beberapa budaya, cinta dan seksualitas diekspresikan dengan cara yang sangat tidak biasa sehingga bertentangan dengan semua yang kita ketahui? Dari rumah cinta hingga ritual untuk merayakan kesuburan dan kejantanan, tradisi-tradisi ini akan membuat Anda ternganga. Tonton terus sampai akhir video dan temukan jawabannya. Ingatlah bahwa kami mengunggah video setiap hari, jadi jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru kami. Nomor 1, Festival Kesuburan, Jepang. Di Jepang, seks dan kesuburan dirayakan dengan cara yang terbuka dan penuh warna di Kanamara Matsuri, yang dikenal sebagai Festival Lingga Besi. Acara tahunan yang diadakan di Kawasaki ini berputar di sekitar lingga besi besar yang dipuja sebagai simbol kesuburan, perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dan kemakmuran bagi pasangan. Selama festival berlangsung, parade membawa patung penis raksasa dengan berbagai ukuran dan warna, dan para pengunjung festival berpartisipasi dalam ritual, membeli permen berbentuk lingga, dan merayakan seksualitas dengan cara yang menyenangkan dan komunal. Asal mula Kanamara Matsuri berawal dari legenda kuno tentang setan yang bersembunyi di dalam vagina wanita dan menggigit penis pria yang mencoba berhubungan seks dengannya. Menurut cerita, seorang pandai besi membuat lingga besi untuk mengelabui iblis dan mematahkan giginya. Festival ini, meskipun mungkin terlihat aneh bagi orang luar, adalah contoh bagaimana Jepang memadukan spiritualitas, tradisi, dan humor seputar seksualitas. Nomor 2, ujian kesetiaan dari Himalaya. Di komunitas tertentu di wilayah Himalaya, khususnya di antara masyarakat Tibet yang lebih terisolasi, terdapat sebuah tradisi kuno yang melibatkan pengujian kesetiaan dan kecakapan seksual dalam pernikahan. Ketika pasangan yang baru menikah menyempurnakan persatuan mereka, biasanya seorang anggota keluarga pengantin menunggu di luar ruangan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan benar. Pengamat ini, meskipun tidak memasuki ruangan, mendengarkan atau berdiri di dekatnya untuk memastikan bahwa semuanya telah dilakukan sesuai dengan harapan budaya. Meskipun tradisi ini mungkin tampak invasif dari sudut pandang modern, tradisi ini dianggap sebagai tindakan perlindungan dan jaminan bahwa persatuan akan kokoh. Saat ini, praktik ini telah berkurang secara signifikan, tetapi di beberapa desa terpencil, praktik ini dipertahankan sebagai cara untuk menghormati adat istiadat para leluhur. Ingatlah bahwa kami mengupload video setiap minggu, jangan lupa untuk berlangganan. Nomor 3, seks bebas di Pegunungan Hagen, Papua Nugini. Di Pegunungan Hagen di Papua Nugini, beberapa komunitas suku memiliki pandangan tentang seks yang bertentangan dengan norma-norma tradisional masyarakat modern. Dalam komunitas ini, seks dipandang sebagai tindakan alami untuk dieksplorasi dan dirayakan secara terbuka. Selama festival dan ritual tertentu, kaum muda didorong untuk melakukan aktivitas seksual, untuk bereksperimen dan belajar tentang keintiman sebelum menikah. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mempersiapkan kaum muda untuk pernikahan mereka di masa depan, dengan memastikan bahwa mereka memahami ekspektasi fisik dan emosional dari sebuah hubungan intim. Komunitas-komunitas ini melihat eksplorasi seksual sebagai bagian normal dari perkembangan manusia, dan stigma seputar seks hampir tidak ada. Meskipun mungkin tampak luar biasa bagi mereka yang berasal dari budaya yang lebih tertutup, tradisi ini menyoroti pendekatan yang terbuka dan alami terhadap seksualitas. Nomor 4, tarian para pecinta, Woda Abe, Niger. Di antara suku Woda Abe, sebuah kelompok nomaden dari gurun Sahel di Niger, terdapat sebuah tradisi seksual yang berpusat pada tarian ritual yang dikenal sebagai gerewol. Selama festival tahunan ini, para pria berpartisipasi dalam kontes kecantikan untuk menarik perhatian para wanita. Para pria mengenakan riasan berwarna cerah, menghiasi tubuh mereka dan melakukan tarian seremonial sambil tersenyum dan menunjukkan gigi mereka, yang dianggap sebagai simbol daya tarik. Yang paling mencolok dari grewol adalah para wanita bebas memilih pria yang mereka anggap paling menarik, meskipun mereka sudah menikah. Dalam komunitas ini, cinta dan seksualitas dipandang sebagai sesuatu yang cair, dan wanita menikmati tingkat kebebasan seksual yang jarang terjadi di banyak budaya. Tradisi ini, meskipun luar biasa, mencerminkan pendekatan yang santai dan penuh perayaan terhadap ketertarikan dan hubungan antar manusia. Edisi 5, Pernikahan.
Sementara di Iran, sebuah tradisi yang dikenal sebagai Sighe memungkinkan pasangan untuk membentuk pernikahan sementara dengan persetujuan bersama dan persetujuan dari otoritas agama. Kontrak pernikahan ini dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa tahun, tergantung pada persyaratan yang disepakati. Meskipun tidak secara eksklusif bersifat seksual, Sighe sering digunakan oleh pasangan yang ingin menjajaki hubungan intim tanpa berkomitmen untuk menikah secara permanen. Sighe merupakan isu kontroversial, baik di dalam maupun di luar Iran. Bagi sebagian orang, Sighe adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual dalam batas-batas agama Islam. Bagi yang lain, hal ini dipandang sebagai praktik yang dapat dieksploitasi dan menantang nilai-nilai pernikahan tradisional. Meskipun ada kritik, tradisi ini tetap menjadi pilihan bagi banyak orang yang mencari cara yang fleksibel dalam berhubungan. Tunggu, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi ini? Beritahu kami jawaban Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Nomor 6. Hak malam pertama. Polinesia. Di beberapa pulau di Polinesia ada sebuah tradisi yang mungkin membingungkan bagi budaya barat. Di beberapa komunitas tradisional, penyempurnaan pernikahan tidak selalu terjadi di antara pengantin baru. Tetapi kepala sukulah yang memiliki hak untuk menghabiskan malam pertama dengan pengantin wanita. Tindakan ini tidak dilihat sebagai pemerkosaan, tetapi sebagai hak istimewa simbolis yang memperkuat kekuasaan kepala suku di dalam masyarakat. Praktik ini yang dikenal sebagai couche de la première nuit dalam istilah kolonial, memiliki akar yang dalam struktur hierarki masyarakat ini. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengaruh modernitas, banyak masyarakat yang telah meninggalkan kebiasaan ini karena menganggapnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kontemporer. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi pengingat tentang bagaimana seksualitas dapat terkait dengan kekuasaan dan hierarki dalam budaya tertentu. Nomor 7. Pertukaran istri, Inuit, Kutub Utara. Di antara masyarakat Inuit di Kutub Utara, terdapat tradisi kuno pertukaran istri yang bertujuan untuk memperkuat ikatan komunitas dan memastikan kerjasama dalam lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Dalam komunitas ini, berbagi istri bukan hanya tindakan seksual, tetapi juga cara untuk memperkuat aliansi antara keluarga dan memupuk solidaritas. Meskipun praktik ini telah berkurang secara signifikan dengan adanya modernisasi dan pengaruh dari luar, praktik ini dipahami sebagai strategi untuk memperkuat hubungan di lingkungan di mana kelangsungan hidup bergantung pada kerjasama. Yang menarik dari tradisi ini adalah bagaimana seksualitas tidak hanya digunakan sebagai ekspresi intim, tetapi juga sebagai mekanisme untuk kohesi sosial. Jika Anda belum menyukainya, ingatlah untuk melakukannya, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui kapan kami mengunggah konten baru. Nomor 8. Rumah-rumah cinta, Kamboja. Di Kamboja, khususnya di antara suku Kreung, terdapat sebuah tradisi unik yang dikenal dengan sebutan rumah cinta. Ketika seorang gadis muda mencapai masa pubertas, orang tuanya membangun sebuah gubuk kecil yang terpisah di mana ia dapat menerima kunjungan malam dari para pemuda yang tertarik untuk merayunya. Ide di balik praktik ini adalah agar para wanita memiliki kebebasan untuk memilih calon suami mereka berdasarkan kecocokan emosional dan fisik. Rumah cinta ini dirancang untuk menyediakan ruang yang aman dan pribadi, di mana para wanita muda dapat mengeksplorasi hubungan tanpa tekanan atau penilaian. Meskipun tradisi ini telah dikritik oleh pengaruh dari luar, suku Kreung melihatnya sebagai cara progresif untuk memberdayakan perempuan muda dan memberi mereka kendali atas pilihan pernikahan mereka. Nomor 9. Tes keperawanan, Afrika Selatan. Dalam komunitas tradisional Afrika Selatan tertentu seperti Zulu, sebuah ritual yang dikenal sebagai Ukuhlolwa Kwezintombi atau tes keperawanan dipraktikkan. Selama upacara ini, gadis-gadis muda diperiksa oleh wanita yang lebih tua untuk memastikan bahwa mereka belum pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Acara ini seringkali menjadi bagian penting dari festival budaya dan upacara masyarakat.
Meskipun praktik ini dipandang sebagai tindakan penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai budaya, praktik ini juga menimbulkan kontroversi di dunia modern. Para kritikus berpendapat bahwa hal ini melanggar privasi wanita dan melanggengkan norma-norma gender yang membatasi. Terlepas dari kritik-kritik ini, bagi banyak komunitas, ritual ini tetap menjadi simbol kesucian dan persiapan untuk menikah. Nomor 10. Lompatan laki-laki, Vanuatu. Di Pulau Pentakosta di Vanuatu, ada ritual inisiasi yang dikenal sebagai lompatan laki-laki yang memiliki konotasi seksual dan kejantanan yang mendalam. Dalam ritual ini, para pria muda harus melompat dari menara yang terbuat dari kayu dan tanaman merambat, mengikatkan tanaman merambat ke pergelangan kaki mereka. Lompatan yang dilakukan dari ketinggian hingga 20 meter ini melambangkan perjalanan menuju kedewasaan dan kemampuan untuk menjadi suami dan pemberi nafkah yang baik. Yang membuat ritual ini semakin luar biasa adalah karena ritual ini dikaitkan dengan kesuburan. Dipercaya bahwa lompatan yang berhasil akan memberkati masyarakat dengan hasil panen yang baik dan memastikan kemampuan pemuda untuk menjadi seorang ayah dan suami yang kuat. Meskipun bukan merupakan tradisi seksual yang eksklusif, simbolismenya berakar kuat pada ekspektasi maskulinitas dan reproduksi. Dan kita sampai pada akhir video ini. Jika Anda menyukainya, saya mengundang Anda untuk memberi kami suka untuk terus membuat lebih banyak video seperti ini. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng kecil agar Anda tidak ketinggalan video baru kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa lagi.